Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Manajemen Inovasi. Di sini kami akan membahas mengenai networking inovasi dan bisnis ekosistem. Adapun anggota kelompok kami ada Dewa Haidar, Jezan Muhammad Ridho, Latifatul Khairiyah, Desi Ayu Puspita, Humam Abror, Rafidlah Risa, dan Irfan Wahyu. Yang pertama, di sini kita akan membahas strategi network ekonomi Asia Timur. Nah, dinamika ekonomi suatu negara itu seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain mengenai sejarah, ideologi, kepemimpinan yang membentuk negara tersebut. Nah, dinamika tersebut akan membentuk suatu sistem ekonomi, dan sistem ekonomi tersebut akan menentukan bagaimana kesejahteraan suatu bangsa dan negara. Di Asia Timur bisa kita ambil contoh yaitu negara Cina dan Jepang. Nah, dari sisi inovasi pengelolaan industrinya, Cina itu mengawali periode pembangunan 5 tahun yang menekankan pada perkembangan heavy industries yang membawanya ke dalam kekacauan mobilitas massa dikarenakan penggunaan human labor yang sangat besar pada kurun waktu 1958 sampai 1960. Nah, sentralisasi di bawah Mao Zedong ini mengalami perubahan pada masa kebijakan Great Leap Forward dan Culture Revolution di mana terjadi proses desentralisasi. Perubahan yang terjadi adalah pemerintah pusat tidak lagi mendominasi mutlak terhadap segala aktivitas ekonomi, melainkan memberikan hak otonomi daerah untuk melakukan aktivitas ekonomi dan politiknya masing-masing. Selain di Cina, negara Asia Timur yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat sekarang adalah Jepang. Banyak yang mengatakan bahwa kesuksesan Jepang karena keberhasilan dalam membangun teori manajemen khas Jepang. Selain itu, Jepang juga terkenal dengan penekanan kepada setiap pelaku industri terhadap keahlian dan pendidikan mereka. Prinsip pengembangan keahlian di industri Jepang ini merupakan salah satu ajaran dari Meiji 1868, di mana pengetahuan akan dicari di seluruh dunia. Dan juga salah satu faktor keberhasilan ekonomi politik Jepang di dunia internasional adalah adanya hubungan koordinasi yang solid dan kerjasama yang saling menguntungkan antara birokrat, politisi, dan juga para pengusaha. Baik, untuk selanjutnya ada framework Triple Helix. Triple Helix merupakan suatu konsep yang menjelaskan bagaimana suatu inovasi muncul dari adanya hubungan yang seimbang dan adanya timbal balik terus-menerus yang dilakukan antar akademisi atau perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, pemerintah serta perilaku aktor bisnis. Yang selanjutnya ada Science Technopark atau STP, yang merupakan suatu kawasan yang dikelola secara profesional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat sekitar dengan cara mempromosikan budaya-budaya masyarakat tersebut. STP memberikan fasilitas tumbuh dan berkembangnya industri berbasis inovasi melalui inkubasi dan proses spin-off. Selain itu juga menyediakan jasa intelektual output bernilai ekonomi tinggi dalam suatu kawasan yang dilengkapi fasilitas tinggi. Di dalam STP ada banyak pusat penelitian yang memiliki kriteria yang mampu menghasilkan penelitian unggulan berlevel TRL 6. Pusat penelitian tersebut bekerjasama dengan inkubator dan kantor komersialisasi intellectual output atau TTO untuk membentuk prototipe produk bertipe TRL 7 ke atas hingga layak untuk dikomersial. Keberhasilan pembangunan STP di banyak negara sebagai salah satu indikator keberhasilan iptek dan inovasi terlihat di berbagai negara yang telah mengembangkan STP, seperti Daejeon Science Town di Korea, Zhongguancun Science Park di Tiongkok, Tsukuba Science City di Jepang, dan Teknologi Park Malaysia di Malaysia. Yang ketiga ada kelembagaan STP. Tidak ada bentuk baku kelembagaan sebuah taman sains teknologi. STP bisa muncul dari inisiasi PT maupun pemerintah daerah. Contoh di Jepang, Hiroshima Central Science Park atau HCSP merupakan kompleks riset high-tech yang didirikan oleh pemerintah Provinsi Hiroshima untuk mempromosikan proyek yang didukung oleh apa yang disebut Brain of Industry Location Policy, untuk mempromosikan integrasi industri pendukung dan pengembangan produk baru.
Yang keempat, ada teknologi transfer office atau TTO, berfungsi menyajikan sistem pelayanan terkoordinasi dalam satu atap untuk memenuhi target hilirisasi hasil penelitian inovatif di perguruan tinggi. Tugas pokok dan fungsi TTO, layanan terkait transfer teknologi termasuk di dalamnya terkait pengembangan dan pelindungan HKI. Layanan pengembangan bisnis termasuk dalam hal ini adalah kajian aspek keekonomian, prospek bisnis, dan layanan inkubasi bisnis, layanan hukum, promosi produk, dan pelatihan. Bisnis ekonomi sistem inovasi. Bisnis ekosistem adalah hubungan antara perusahaan yang perlu dianalisis dari level konseptual yang lebih tinggi dibandingkan dari sudut pandang individual organisasi. Moore, 1993. Suatu ekosistem bisnis akan dapat mendeskripsikan struktur dan tingkah laku dari hubungan antara teknologi tinggi dari organisasi yang menghasilkan kunci dari technological platform tersebut dan bagaimana cara individu dalam perusahaan menyatu dengan lingkungan baru tersebut. Selanjutnya ada aspek dari ekosistem menurut Moore 1993. Yang pertama ada aspek aktor. Aspek aktor dalam ekosistem bisnis terdapat 7 tipe, yaitu customer, market, product, process, organization, stakeholder, dan government. Yang kedua ada aspek hubungan antara aktor dengan teknologi. Yang dimaksud di sini adalah hubungan antara aktor yang merupakan anggota dari organisasi atau perusahaan dengan teknologi yang digunakan dan pemahaman antara teknologi yang dimiliki dengan kemampuan dari anggota. Yang ketiga ada aspek performance atau health yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada value, yang kedua ada critical mass atau tingkat ketahanan, yang ketiga ada continuous performance improvement atau tingkat produktivitas, dan yang keempat ada co-evolution atau joint learning. Selanjutnya yang keempat ada aspek dinamik, yaitu dinamika atau evolusi dari sistem yang tergantung dari performance yang dimiliki. Selanjutnya tahapan ekosistem bisnis menurut Moore 1993. Yang pertama ada tahap bird, yaitu tahap untuk melindungi diri perusahaan dari kompetitor. Yang kedua ada tahap expansion, yaitu tahap untuk meningkatkan skala dan hubungan dengan partner serta pembentukan standar dalam kunci segmentasi pasar. Yang ketiga ada tahap leadership, yaitu untuk bekerja sama secara berkelanjutan demi meningkatkan permintaan dengan baik. Dan yang terakhir ada tahap self-renewal, yaitu implementasi ide baru yang muncul saat proses bisnis agar konsumen tidak memiliki pilihan untuk pindah kompetitor. Selanjutnya yaitu ekosistem bisnis terdapat peranan strategi. Yang pertama ada keystone. Sebuah dasar strategi yang efektif dapat memberikan keamanan sebuah organisasi yang sedang berproses dengan meningkatkan performa secara keseluruhan. Yang kedua ada physical dominator. Bertujuan mengintegrasikan secara horizontal atau vertikal untuk memiliki dan mengelola sebagian besar jaringan secara langsung. Dan yang terakhir ada niche player, yaitu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan yang membedakan mereka dari perusahaan lain di jaringan. Selanjutnya yaitu contoh bisnis ekosistem Indonesia. Salah satu contoh bisnis ekosistem di Indonesia adalah sentra-sentra bisnis. Di Indonesia bermacam-macam, mulai dari sentra industri keramik, sentra kuliner, sentra batik, dan lain-lain yang disesuaikan dengan produk apa yang dihasilkan dan dijual di sana. Bisnis ekosistem yang lebih lengkap entitasnya setelah sentra di Indonesia adalah KUB. KUB adalah kelompok usaha bersama yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha melalui program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial atau PLPS untuk mengelola usaha ekonomi produktif atau UEP. Selanjutnya adalah tentang strategi inovasi dalam bisnis ekosistem korporasi. Dan di sini kita mengambil kasus pada Apple Inc., sebuah perusahaan yang merancang, memproduksi, dan memasarkan perangkat komunikasi, media device, PC, dan pemutar musik digital portable.
Jadi pada kasus Apple sendiri, strategi inovasi yang mereka gunakan adalah strategi core competence dan make or buy. Core competence itu adalah sebagai suatu teknologi baru yang mengubah industri dengan membuat suatu produk yang memberikan new values, dan hal tersebut dapat dicapai dan dipertahankan lewat penguasaan suatu kemampuan produksi dan teknologi tertentu. Core competence pada Apple terletak pada sistem operasional iOS-nya. Jadi Apple memanfaatkan kemampuan uniknya untuk merancang dan mengembangkan sistem operasi, perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi, dan layanannya sendiri untuk menyediakan produk serta solusi baru kepada pelanggan dengan kemudahan penggunaan, integrasi, dan desain inovatif yang superior. Sedangkan make or buy strategi, jadi dalam bisnis ekosistem Apple, make or buy strateginya ini adalah terlihat pada Apple itu hanya melibatkan pihak ketiga dalam pembuatan hardware dan perangkat pelengkap lainnya. Sedangkan pembuatan operation systemnya, software dan aplikasi utama dari Apple itu tetap dilakukan secara privat oleh Apple, yang mana hal ini bertujuan untuk menjaga keprivasian dari Apple itu sendiri. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.